Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin berbagi terkait dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan bagi guru yang telah memiliki sertifikat guru penggerak. Artinya Bapak Ibu, paparan kita kali ini adalah ini untuk bagaimana pelaksanaan PPG dalam jabatan, terutama untuk guru-guru yang telah memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi, teman-teman yang sudah lulus dan sudah memiliki sertifikat guru penggerak tidak otomatis ya langsung bisa disertifikasi. Tetapi harus ikut melalui PPG dalam jabatan. Begitu Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya apabila teman-teman, terutama para alumni program guru penggerak, silahkan nanti disimak ya untuk paparan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, kita coba lihat regulasi yang mengatur tentang ini. Sekali lagi, ini adalah pelaksanaan PPG dalam jabatan bagi teman-teman guru yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak. Baik Bapak Ibu, kita lihat regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan PPG untuk guru-guru yang memiliki sertifikat guru penggerak ya. Ini diatur di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 21 ya tahun 2022. Tentang apa itu? Tentang petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan yang telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak. Tentu Bapak dan Ibu sudah banyak ya beberapa teman-teman yang sudah lulus di dalam rangka mengikuti program guru penggerak dan tentu sudah memiliki sertifikat guru penggerak ya, telah memiliki sertifikat sebagai guru penggerak, dan itu ada kesempatan untuk teman-teman guru mengikuti program berikutnya itu PPG untuk memperoleh nanti tunjangan profesi ya, tunjangan profesi guru TPG. Oke. Saya awali dari beban belajar dulu Bapak Ibu ya. Kita awali dari beban belajar. Nah, ini Bapak Ibu beban belajar untuk para mahasiswa yang ikut program PPG dalam jabatan. Untuk guru-guru yang sudah lulus guru penggerak. Oke. Baik Bapak Ibu, beban belajar program PPG dalam jabatan bagi guru dalam jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP ini tertuang dalam kurikulum prodi PPG. Begitu Bapak Ibu. Saya akan coba nanti poin-poin penting biar lebih lebih cepat begitu Bapak Ibu dipahaminya, dan lebih detailnya nanti saya lampirkan di deskripsi ya surat ini. Pertama, struktur kurikulum prodi PPG ini ya. Di sini di dalam struktur kurikulum prodi PPG telah memiliki sertifikat PPG terdiri atas 3 mata kuliah. Jadi ada 3 mata kuliah ya. Ada 3 mata kuliah. Yang pertama adalah pendalaman materi. Kemudian yang kedua pengembangan perangkat pembelajaran, dan mata kuliah yang ketiga praktek pengalaman lapangan ya. Praktek pembelajaran inovatif. Jadi ada 3 ya, sekali lagi ada 3 mata kuliah. Saya ulang, pertama ada pendalaman materi, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran. Di sini adalah desain pembelajaran inovatif ya. Kemudian yang ketiga adalah praktik pengalaman lapangan. Praktik pembelajaran inovatif. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian untuk struktur kurikulum PPG dalam jabatan bagi guru dalam jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP, ini memuat 3 mata kuliah tadi sebagaimana tersebut di atas, dan beban belajarnya ini sebesar 36 SKS. Ini mungkin setara dengan 1 semester ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi beban belajarnya sebanyak 36 SKS ya. Oke. Kemudian ketiga mata kuliah ini dilaksanakan dalam 9 langkah pembelajaran ya PPG dalam jabatan. Yang pertama tadi ada pendalaman materi, kemudian yang kedua adalah pengembangan perangkat pembelajaran, yang ketiga adalah
praktek pengalaman lapangan, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ketiga mata kuliah tersebut di dalam langkah pembelajaran dikonversi. Jadi nanti teman-teman yang sudah lulus program guru penggerak ini ada konversi ya dengan materi PGP. Nah, seperti disebutkan di sini Bapak Ibu, ada yang materi PGP yang dikonversi itu ke mata kuliah PPG dalam jabatan. Ini ada beberapa poin. Yang pertama untuk pendalaman materi, ini dikonversi sebanyak 6 SKS, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran, ini dikonversi 5 SKS ya, kemudian praktek pengalaman lapangan ini 7 SKS. Jadi dari 3 mata kuliah itu yang dikonversi semuanya ada 18 SKS ya. Ini untuk konversi materi PGP ke mata kuliah PPG ya. Sekali lagi konversi materi PGP. Jadi Bapak Ibu kan sudah ikut di dalam program PPG sekian lama, mungkin 9 bulan ya. Kemudian setelah itu nanti akan menerima materi-materi di guru penggerak. Nah, itu ada yang dikonversi ke mata kuliah PPG. Nah, ini sebanyak 18 SKS dari 36. Yang 18 SKS-nya di mana? Nah, kita lihat. Konversi materi di atas dilakukan dengan aktivitas seperti tabel titik. Oke. Aktivitas PPG dalam jabatan bagi guru dalam jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP. Nah, ini aktivitasnya Bapak Ibu ya. Ini aktivitas para mahasiswanya. Di sini ada aktivitas mahasiswa, kemudian juga ada aktivitas dosen dan tagihan. Jadi nanti dari 18 mata kuliah itu nanti tagihannya ada di sini ya, tagihannya. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di antaranya adalah bahwa nanti mahasiswa diminta laporan analisis materi berbasis masalah. Laporan kedua, desain pembelajaran inovatif. Ya gitu ya. Kemudian ada laporan 3, praktek pembelajaran inovatif. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, dengan demikian maka bagi guru dalam jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP memiliki sisa beban belajar 18. Jadi nanti ada sisa belajar 18 SKS yang dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran. Oke ya, jadi yang dikonversi tadi 18 mata kuliah, kemudian sisanya di rekognisi pembelajaran lampau itu 18 mata kuliah. Oke, kita lihat. Program rekognisinya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini di bab berapa ini? Di bab 3 ya kalau tidak salah. Ya, di rekognisi. Oke. Nah, ini bab 4. Ini rekognisi pembelajaran. Jadi rekognisi pembelajaran lampau bertujuan untuk mendapatkan pengakuan CP, capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal. Oke. Kemudian pengakuan CP ini dilanjutkan pendidikan formal merupakan pengakuan akumulasi capaian pembelajaran yang salah satunya dapat diperoleh dari pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal. Oke. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi di sini rumusan capaian pembelajaran lulusan PPG yang telah memiliki sertifikat ya guru penggerak dicapai melalui penyelenggaraan PPG dalam jabatan. Tadi beban kerjanya berapa? 36 SKS. Pemenuhan beban belajar tersebut dapat melalui rekognisi pembelajaran lampau. Nah, yang pertama tadi capaian pembelajaran PGP yang dikonversi 18, kemudian masa kerja guru yang dikonversi sebanyak 18 SKS. Jadi semuanya ada 36. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, di bawah ini rasionalisasi nih sekarang. Rasionalisasi penyetaraan rekognisi pembelajaran lampau melalui masa kerja dalam 1 semester berjumlah 3 SKS. Nah, ini untuk rasionalisasi penyetaraannya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini 3 SKS. Contoh begini, aktivitasnya peningkatan kompetensi bidang studi melalui forum KKG, MGMP, ya forum sejenis ya. Nah, minimal 5 kali pertemuan dalam 1 semester, masing-masing 2 JP, jadi 10 JP. Ini RPL-nya, rekognisi pembelajaran lampaunya 0,5 SKS, setengah SKS ya, dihargainya. Kemudian menyusun perangkat pembelajaran, RPP, media, bahan ajar, instrumen. Ini 16 perangkat dalam 1 semester, dihargainya dalam rekognisi 1 SKS. Kemudian pelaksanaan pembelajaran.
Nah, pelaksanaan pembelajaran satu semesternya ini dihargainya 1,5 SKS. Jadi jumlah totalnya 3 SKS untuk perhitungan penyetaraan RPL-nya, ya, rekognisinya. Oke. Kemudian saya lanjut Bapak Ibu ya. Ini kita coba sekarang ke halaman berapa? 19 ya. Nah, oke, ke 19 ke pelaksanaan program PPG ya. Pelaksanaan program PPG dalam jabatan. Nah, tadi gambaran seputar beban belajar ya, seputar beban belajar 36 SKS, tadi ada yang dikonversi 18, kemudian sisanya tinggal 18 lagi, dan itu nanti ditempuh di dalam PPG dalam jabatan bagi guru yang sudah memiliki sertifikat mendidik. Nah, sekarang untuk persyaratan Bapak Ibu, ini ada persyaratan penerimaan peserta PPG dalam jabatan bagi guru dalam jabatan yang telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak. Yang pertama, berstatus sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Pertama. Yang kedua, memiliki sertifikat PGP. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4. Kemudian memiliki NUPTK. Kemudian berusia paling tinggi 58 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Jadi sampai tanggal kemarin ya, sampai tanggal 31 Desember 2022 ya kemarin ya, itu usia paling tinggi 58 tahun. Oke. Sehat jasmani dan rohani, kemudian bebas dari nafza ya, kemudian berkelakuan baik, kemudian terdaftar di Dapodik tentu. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, sebenarnya pola penerimaan Bapak Ibu, ini pola penerimaan saya ambil yang penting di sini tentu pola penerimaan peserta PPG dalam jabatan bagi guru dalam jabatan yang telah memiliki sertifikat pendidik guru penggerak ini tentu lewat pendaftaran melalui aplikasi SIM PKB. Oke, sampai di situ ya. Nah, kita lanjut. Kemudian saya ambil yang penting. Nah, ini kemudian sekarang pengolahan kita lanjut coba. Oke. Ini yang yang poin-poin penting. Oke. Kita coba. Nah, ke pembiayaan tadi persyaratan Bapak Ibu. Sekarang ke pembiayaan Bapak Ibu ya. Oke. Nah, untuk pembiayaan ini Bapak Ibu tentu didanai oleh PBN ya. Dalam ini Direktorat VG yang dibebankan ke APBN ya. Nah, jadi dalam penyelenggaraan program PPG dalam jabatan, Direktorat Jenderal telah mengalokasikan anggaran melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat PPG, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi sebagai LPTK ya, lembaga penyelenggara diklat. Oke. Kemudian tujuannya bahwa untuk pembiayaan ini bertujuan agar setiap kegiatan program PPG dalam jabatan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip good government sehingga tujuan program PPG dalam jabatan dapat tercapai. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, itu untuk pembiayaan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu nanti ini karena memang dibiayai oleh Direktorat ya, APBN. Ini sumber dana. Jadi sumber dananya dari anggaran pendapatan belanja negara yang telah dialokasikan pada Direktorat PPG. Nah, sekarang penerima Bapak Ibu. Jadi penerima dana program PPG bagi guru dalam jabatan yang telah memiliki sertifikat guru penggerak adalah guru dalam jabatan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sampai dengan 31 Desember 2015. Nah, jadi maksimalnya sampai tanggal 31 Desember 2015. Jadi guru dalam jabatan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sampai dengan 31 Desember 2015. Atau guru dalam jabatan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang mulai 1 Januari 2016 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun. Ya, yang telah lulus program PPG dan belum memiliki sertifikat pendidik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Oke. Nah, sekarang rincian biaya Bapak Ibu.
Nah, rincian biaya. Jadi Bapak Ibu, rincian biaya bantuan pemerintah jadi teman-teman yang nanti diterima sebagai peserta PPG dalam jabatan bagi guru yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak. Ini ada bantuan pemerintah dengan rinciannya sebagai berikut ya. Ini bantuannya berapa ini? Bantuannya sebanyak 800.000 ya, 800.000 rupiah. Dengan rincian sebagai berikut. Biaya pendidikan sebesar 600.000, kemudian merupakan beban untuk pelayanan akademik, dan yang 200.000 lagi ini untuk biaya pelaksanaan uji pengetahuan, ya, uji kompetensi UKM PPG, UKM PPG. Oke, ya. Nah, itu yang 200.000. Jadi 600 dengan 200 semuanya 800.000. Ya, oke. Itu untuk pembiayaan ya Bapak Ibu, itu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian tata kelola mekanisme penggunaan dana tentu diserahkan ke kementerian ya untuk tata kelola. Kemudian biaya-biaya itu yang tadi yang 600.000 itu salah satunya misalnya diantaranya di sini ada untuk honorarium, bukan honorarium peserta tapi honor untuk dosen dan honorarium administrator IT. Oke. Kemudian belanja bahan, ada pengadaan ATK, oh Ibu ya. Kemudian ada pengadaan belangko sertifikat pendidik, ya. Kemudian biaya pengiriman sertifikat pendidik, gitu ya. Kemudian ada barang habis pakai lain yang menunjang kegiatan, itu Bapak Ibu. Nah, itu ya mekanisme teman-teman, persyaratan, kemudian pembiayaan, ya beban belajar. Itu kaitannya dengan program PPG dalam jabatan bagi guru yang sudah lulus ya sebagai guru penggerak. Oke, lebih lengkapnya nanti biar Bapak Ibu saya sertakan ya di deskripsi linknya untuk Permendikbud ini, ya, Persesjen ini ya terkait dengan pelaksanaan program pendidikan profesi guru dalam jabatan yang telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak. Oke, Bapak Ibu, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat ya bagi teman-teman guru yang akan ikut PPG dalam jabatan. Mudah-mudahan sekali lagi ya ini bisa membuka wawasan kita. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.